Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, pada pagi hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan yang sudah kami buat dalam judul penerapan teknologi AI, IoT, dan robot dalam bidang kesehatan, serta peluang dan tantangannya di Indonesia. Next. Sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing pada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Lira Lorenza BR Ginting, lalu ada Kadek Merin Mirna Dewi, lalu ada Putu Ananda Permatasari, dan saya sendiri yaitu Nikadek Nokita Dewi. Next. Konten pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu konsep dasar tentang AI, IoT, serta robot. Lalu yang kedua juga ada penerapan AI, IoT, dan robot dalam bidang kesehatan. Yang ketiga yaitu implementasi AI dan robot dalam bidang kesehatan, serta yang terakhir analisis penerapan teknologi. Next. Baik, kita masuk pada pembahasan, yaitu yang pertama, background. Perkembangan teknologi digital di era revolusi industri 4.0 ini telah membawa perubahan besar dalam bidang kesehatan. Nah, 3 teknologi utama yaitu artificial intelligence atau AI. Yang kedua yaitu Internet of Things or IoT, dan yang ketiga yaitu robotika menjadi pendorong utama transformasi layanan medis modern. AI ini berpartisipasi dalam meningkatkan efisiensi diagnosis, pengobatan, serta penelitian medis melalui kemampuan analisis data um, yang cepat serta akurat. Sedangkan IoT ini memungkinkan berbagai perangkat medis saling terhubung atau memiliki koneksi untuk mendukung pemantauan pasien dari jarak jauh, memperluas akses layanan kesehatan, serta menekankan biaya operasional. Sementara itu, teknologi robot memberikan kontribusi besar dalam tindakan bedah presisi tinggi, rehabilitasi pasien, dan juga pelayanan jarak jauh melalui robot telemedicine. Secara keseluruhan, integrasi dari ketiga teknologi ini menjadikan pelayanan kesehatan menjadi lebih efektif, efisien, dan merata, terutama di tengah keterbatasan tenaga medis dan tantangan digitalisasi sistem kesehatan di Indonesia. Next. Nah, ya. Baik, yang pertama itu AI. Wang 2019 mendefinisikan bahwa AI ini merupakan sistem teknologi yang dapat melakukan tugas kognitif, khususnya pembelajaran dan pemecahan suatu masalah dengan inovasi teknologi yang menarik seperti pembelajaran mesin dan jaringan saraf. Artificial intelligence adalah kemampuan suatu sistem komputer atau mesin untuk meniru ataupun menunjukkan kecerdasan manusia. Sistem ini dapat mengumpulkan serta memahami berbagai data, seperti melakukan analisis, membuat keputusan, dan juga belajar dari pengalaman mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Next. Selanjutnya ada tujuan AI menurut Nielsen 2014. Nah, seiring berkembangan zaman seperti kita ketahui dalam kecerdasan teknologi di zaman sekarang ini seperti AI, ini bertujuan untuk dapat digunakan dalam melakukan berbagai tugas-tugas tertentu serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dengan menganalisis data secara otomatis agar efisien. Di antaranya yaitu yang pertama adalah Natural Language Processing or NLP.
NLP ini merupakan kecerdasan buatan yang bertujuan untuk membuat sistem yang mampu memahami, menganalisis, menghasilkan, dan juga berinteraksi menggunakan bahasa bahasa manusia secara alami. Hal ini sudah termasuk dalam kemampuan sistem untuk memahami berbagai konteks, sintaksis, semantik, dan juga pragmatik dalam bahasa manusia. Yang kedua yaitu machine learning atau pembelajaran mesin. Machine learning merupakan kecerdasan buatan yang berfokus pada identifikasi pola, membuat prediksi, serta mengoptimalkan kinerja sistem berdasarkan data. Machine learning ini bertujuan untuk mengembangkan algoritma dan teknik yang dapat memungkinkan mesin belajar untuk berfungsi dari pengalaman dan juga data tanpa diprogram secara eksplisit. Yang ketiga yaitu pattern recognition atau pengolahan pola. Sistem ini dapat mengenali pola ataupun fitur dalam data seperti pengenalan wajah, suara, serta tulisan tangan dengan tujuan menggunakan algoritma dan juga teknik yang akan digunakan. Yang keempat yaitu reasoning and decision making atau penalaran dan pengambilan keputusan. Hal ini merupakan upaya AI untuk bisa mengembangkan suatu sistem yang dapat menganalisis informasi-informasi, melakukan penalaran, dan juga membuat keputusan berdasarkan bagaimana pemahaman konteks dan aturan tertentu, termasuk dalam penggunaan logika formal, inferensi, dan juga pemodelan pengetahuan yang memungkinkan sistem AI ini untuk dapat mengambil keputusan secara logik atau masuk akal. Next. Next selanjutnya yaitu teknik-teknik yang digunakan dalam AI ini. Yang pertama, machine learning. Machine learning adalah bagian dari AI yang membuat sistem komputer yang dapat mengenali pola, memproses informasi, dan membuat keputusan sendiri berdasarkan data. Machine learning ini bertujuan untuk mengembangkan algoritma dan teknik yang dapat memungkinkan mesin belajar dan juga berfungsi. Yang kedua yaitu deep learning. Deep learning ini adalah bagian penting dari AI. Jadi teknik ini dapat mengajarkan mesin untuk melakukan hal-hal yang sama seperti layaknya manusia. Deep learning ini bertujuan menggunakan jaringan syaraf atau syaraf yang berlapis-lapis untuk memungkinkan komputer dapat belajar dan mengenali pola serta mengambil keputusan seperti manusia dengan tingkat akurasi tinggi. Yang ketiga itu NLP. Ini adalah bidang kecerdasan AI yang memungkinkan sistem komputer untuk dapat memahami, menafsirkan, serta menghasilkan bahasa yang baik, baik itu dalam bentuk teks maupun suara, yang sudah termasuk dalam kemampuan sistem untuk memahami konteks dan juga pragmatik dalam bahasa manusia. Yang ketiga, selanjutnya adalah neural network atau jaringan saraf tiruan. Neural network ini adalah cara kerja komputasi yang meniru bagaimana sih cara kerja otak manusia dengan menghubungkan banyak neuron atau buatan untuk memproses berbagai data, mengenali pola, dan juga belajar dari pengalaman untuk menyelesaikan berbagai masalah kompleks atau melakukan proses informasi dengan menggunakan prinsip yang ada dalam syaraf biologis manusia. Contohnya seperti kemampuan otak manusia yang dapat memproses berbagai informasi. Jadi kemampuan ini juga menjadi sangat penting untuk cara struktur otak bekerja dalam proses pengelolaan informasi. Contohnya dari NLP ini juga seperti chatbox atau asisten virtual Siri, Google Assistant, Alexa yang dapat memahami dan merespon perintah suara, serta penerjemah bahasa seperti Google Translate, DeepL, yang dapat menerjemah dengan akurasi tinggi, serta deteksi fake news. Ini seperti email atau Gmail yang menyaring otomatis spam. Next.
Selanjutnya ada penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dalam pembelajaran atau pendidikan. Pemanfaatan AI memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi semua orang, terutama dalam bidang pendidikan. Ini dapat memungkinkan penggunaan pembelajaran di mana sistem dapat digunakan untuk menyesuaikan materi dan juga metode pengajaran berdasarkan kemampuan dan juga gaya belajar individu. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi ini semakin cerdas seiring berjalannya waktu. Jadi AI menjadi salah satu teknologi cerdas yang dapat memiliki banyak kegunaan dalam mencari informasi. Penggunaan ini paling sering dimanfaatkan untuk mencari berbagai informasi dengan cepat, seperti membuat bahan ajar yang membantu guru untuk membuat soal, referensi media pembelajaran yang interaktif, rencana pembelajaran, ringkasan, analisis, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu navigasi. AI ini bermanfaat untuk memberitahu kita panduan rute dan juga informasi lalu lintas secara real time dari aplikasi Maps atau Waze yang sering dilakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini melakukan dengan menganalisis data-data dari berbagai pengguna untuk dapat memastikan kita sampai di tujuan dengan cepat dan juga efisien. Yang ketiga yaitu penyaringan email spam. Nah, ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari. AI ini dimanfaatkan untuk menemukan dan memfilter email yang sudah dianggap spam secara otomatis. Nah, maka ini dapat membuat kotak masuk kita akan menjadi lebih aman dan juga rapi. Yang keempat yaitu rekomendasi konten media sosial atau platform streaming. Kecerdasan buatan yang mungkin sering kita sadari dalam berbagai platform yang kita punya seperti YouTube, Spotify, Netflix, yang selalu mengetahui apa saja sih yang ingin kita lihat ataupun yang ingin kita dengar. Nah, ini terjadi karena adanya algoritma AI yang bisa mempelajari preferensi dari aktivitas-aktivitas kita sebelumnya. Maka dari itu, AI ini dapat menyarankan konten-konten yang sesuai atau berkaitan dengan selera dan berdasarkan apa yang sering kita putar. Yang kelima itu filter dan efek kamera. Dalam teknologi yang sudah canggih ini, tentu saja kita sudah tidak asing lagi dengan fitur-fitur kamera seperti efek dan juga filter. Maka, AI dimanfaatkan oleh aplikasi seperti Instagram, Snapchat, TikTok, atau Beauty Plus, serta yang lain sebagainya, digunakan untuk mendeteksi wajah, memperhalus foto ataupun video, ataupun menambahkan efek augmented reality atau AR, seperti telinga kelinci atau kacamata. Baik, sekian penjelasan saya dari eh, AI ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai definisi IoT. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi of IoT. IoT atau Internet of the Things sebagai suatu infrastruktur jaringan global di mana menghubungkan benda-benda fisik maupun benda virtual secara komunikasi. Nah, menurut beberapa eh, ilmiah juga mengatakan bahwa ion ini sebagai interkoneksi perangkat atau teknologi dan sensor yang memiliki kemampuan berbagi atau sharing informasi antar platform melalui framework dan juga kerangka kerja terpadu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana perangkat terhubung ke internet. Yang pertama adalah setiap perangkat harus memiliki alamat internet sebagai identitas unik dan juga jaringan. Yang kedua itu IP address memungkinkan perangkat saling berkomunikasi dan juga bertukar. Dan yang ketiga itu perangkat kemudian terhubung dengan jaringan internet. Internet melalui IP tersebut, contohnya misalnya
Sensor suhu itu di rumah bisa diakses melalui aplikasi di mana ponsel karena sudah terhubung melalui IP jaringan tersebut. Yang keempat adalah iOS bekerja dengan instruksi pemrograman otomatis yang memungkinkan perangkat berinteraksi satu sama dengan yang lain. Nah, misalnya kamera CCTV memberikan sinyal alarm jika mendeteksi gerakan yang mencurigakan. Yang kedua, bertukar informasi di real time, artinya data dikirim dengan diterima setingkat tanpa menunggu lama. Yang ketiga, melakukan tugas otomatis seperti lampu yang menyala saat rumah mulai gelap tanpa harus dinyalakan. Next. Next adalah manfaat iOS dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dalam bidang pendidikan. Hal ini sudah tidak jarang lagi kita ketahui bahwa iOS ini sangat membantu meningkatkan keamanan sekolah, kehadiran sekolah, dan pembelajaran di setiap e-learning. Beberapa sekolah bahkan di kalangan universitas sudah melakukan iOS ini, mengimplementasikan iOS dalam pembelajaran. Yang kedua adalah kehidupan sehari-hari, membantu perangkat elektronik yang ada di rumah agar terhubung dengan internet dan juga dapat diapresiasikan dari jarak jauh seperti AC, kipas angin, dan juga lampu. Ini biasanya iOS ini membuat rumah itu menjadi smart home. Semua perangkat bisa dikendalikan lewat aplikasi ponsel. Jika barang merek, maka jika pemilik juga memiliki HP Samsung, maka sangat mudah untuk mengaplikasikannya. Seperti contoh menghidupkan lampu, lewat pita suara, mengatur suhu ruangan, menyalakan TV, seperti itu contohnya. Yang ketiga adalah pelayanan publik. Nah, iOS ini membantu warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti e-tilang, lampu lalu lintas, dan bus modern. Penjelasannya misalnya e-tilang ini kamera otomatis mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Ini sudah banyak diterapkan di Indonesia. Yang ketiga itu lampu lalu lintas cerdas, menyesuaikan waktu, misalnya lampu hijau, kapan merah, dan kapan juga kendaraan itu berhenti dan juga maju. Yang contoh yang ketiga adalah bus modern yang dilengkapi dengan GPS dan sistem pemantauan agar perjalanan lebih aman. Next adalah definisi dari robot. Menurut Kenji 2002, mendefinisikan robot adalah an automatic device that perform function normally ascribed human or a machine in the form of human, yang diartikan sebagai suatu program mesin dengan fungsi dengan fungsi dengan yang berfungsi sebagai suatu hal yang bisa dilakukan oleh manusia secara umumnya. Ini merupakan definisi robot yang bisa digunakan manusia dan juga mampu membantu manusia. Nah, itu sekarang kita akan masuk menjelaskan jenis-jenis dari robot. Jenis-jenis dari robot terdapat 3 jenis-jenis dari robot. Yang pertama adalah robot industri. Robot industri adalah mesin otomatis yang diprogram untuk melakukan berbagai tugas yang di lingkungan industri, seperti penyangkutan material atau perakitan. Contohnya adalah AMR, Autonomous Mobile Robot yang mampu menavigasi area kerja, menghindari rintangan, dan berbagai dengan fleksibilitas tinggi. Misalnya dengan robot ini bekerja sebagai program dan juga sensor, di mana sensor dan kamera digunakan untuk membaca kondisi sekitar, perangkat lunak mengatur gerakan dan juga kebutuhan otomatis, dan operator manusia hanya berperan mengawasi atau memberikan instruksi umum. Robot AMN biasanya membawa barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dapat dikendalikan yang dari tempat lain seperti memindahkan barang, namun AMR ini tidak dapat dikendalikan oleh manusia secara langsung. Yang kedua adalah robot layanan. Nah, robot layanan biasanya kita temui itu di restoran atau hotel-hotel yang
yang berbintang lebih tinggi. Nah, mereka dibuat itu melayani manusia atau mengerjakan tugas berulang. Misalnya di daerah San Francisco sudah ada robot yang bisa memasak burger dan juga awal sampai akhir. Mulai dari menggiling daging, memanggang roti, hingga menyusun burger secara rapi. Dan begitulah sehingga robot ini sangat membantu pekerjaan manusia. Nah, yang ketiga adalah robot pribadi. Robot pribadi itu banyak digunakan di rumah, seperti robot penyedot debu yang bisa membersihkan lantai dengan sendiri dengan hanya menekan tombol atau kita itu remote. Kita bisa menekan remote dan robot itu akan membersihkan rumah kita. Nah, cara kerjanya itu menggunakan sensor untuk mengenali rintangan dan berkeliling rumah secara otomatis. Robot seperti ini sangat membantu dan juga mempermudahkan kegiatan manusia, menghemat waktu dan juga tenaga, sehingga kita bisa lebih fokus ke hal yang lainnya. Tujuannya hanya untuk menghemat dan juga membantu manusia. Oke, sekian dari presentasi saya. Eh, Next material akan dilanjutkan oleh teman saya, rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan implementasi dari AI dan juga robot. Implementasi yang pertama yaitu AI dalam radiologi dan pengelolaan Departemen Radiologi. Menurut penelitian Loss et al. 2024 yang diterbitkan di jurnal RA Radiologia Medica, kecerdasan buatan AI kini tidak hanya digunakan untuk membaca citra medis, tetapi juga berperan penting dalam pengelolaan manajemen Departemen Radiologi. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, mempercepat proses pemeriksaan, dan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada pasien. Tujuan implementasi ini, AI membantu mengatur prioritas kasus, mengelola jadwal pemeriksaan, serta mengoptimalkan penggunaan alat diagnostik seperti CT scan dan MRI. Dengan penerapan ini, rumah sakit dapat mengurangi waktu tunggu pasien dan meningkatkan kapasitas pelayanan tanpa harus menambah sumber daya manusia atau alat baru. Pertama, AI membantu menentukan prioritas pasien. Misalnya pasien dengan kondisi darurat dapat disegera dijadwalkan lebih awal. Kedua, AI mengatur jadwal pemeriksaan secara otomatis, menyesuaikan antara ketersediaan pasien dan alat, sehingga waktu kosong alat dapat diminimalkan. Yang terakhir, AI dapat memprediksi ketidakhadiran pasien. Berdasarkan sebelumnya, jika sistem memprediksi pasien tidak hadir, slot waktu tersebut bisa disegera dialihkan ke pasien lain yang lebih membutuhkan. Next slide. Next slide. Next slide, Lira. Baik, lanjut saja. Ada bukti konkret dari implementasi ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan sistem AI, waktu tunggu laporan radiologi dapat berkurang secara signifikan, efisiensi operasional meningkat, dan pelayanan kepada pasien menjadi lebih cepat. Selain itu, penggunaan AI memungkinkan staf medis fokus pada analisis klinis yang lebih kompleks, sementara pekerjaan administratif dapat diotomatisasikan. Lanjut, ada dampak dan manfaat. Secara keseluruhan, penerapan AI di Departemen Radiologi mempercepat transformasi digital di dunia kesehatan. Teknologi ini tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pasien. AI menjadi alat penting dalam menciptakan sistem rumah sakit yang lebih efisien, cerdas, dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Next slide, please. Selanjutnya, implementasi kedua itu pada bidang robot, yaitu robotika bedah dengan sistem robotik single port pada prostatektomi. Prostatektomi radikal yaitu pengangkatan prostat, merupakan proses umum dalam penanganan kanker prostat lokal. Selama 2 dekade terakhir, teknologi robotik telah menggantikan banyak operasional konvensional karena presisinya yang tinggi dan dampaknya yang minimal terhadap jaringan.
sehingga pasien mengalami trauma lebih sedikit dan pemulihan lebih cepat. Inovasi terbaru sistem robotik single, yaitu versi mutakhir dari robot bedah multiport seperti Da Vinci C. Pada sistem ini, semua instrumen dan kamera dimasukkan melalui satu sayatan kecil saja. Berbeda dengan metode sebelumnya yang membutuhkan 4 atau 5 sayatan. Tujuannya adalah mengurangi trauma jaringan, mempercepat pemulihan pasien, dan minimalkan risiko komplikasi pasca operasi. Sistem yang digunakan adalah Singapore Robotic System generasi terbaru dari Da Vinci SP. Fitur utamanya meliputi satu sayatan berukuran 2,5 cm untuk memasukkan kamera dan 3 instrumen robotik fleksibel. Instrumen robotik yang dapat berputar melengkung di dalam tubuh, memungkinkan manuver presisi di ruang sempit seperti panggul. Adapun kamera 3 dimensi berdefinisikan tinggi dengan kontrol visual penuh oleh operator, memberikan pandangan jelas selama operasi. Desain khusus untuk prosedur di area sempit memungkinkan bedah minimal, invasif ekstrim dan dengan presisi tinggi dan trauma minimal. Implementasi ini melaporkan data preoperatif dari beberapa kasus pasien termasuk durasi operasi rata-rata 180 menit, kehilangan darah minimal sekitar 150 mili per pasien, serta pemulihan pasien lebih cepat dibanding metode multiport. Next slide, please. Jadi implementasi ketiga itu ada dalam bidang AI, dalam pengawasan pasien jarak jauh atau remote patient monitoring RPM. Di sini membahas bagaimana kecerdasan buatan telah merevolusi sistem pemantauan kesehatan pasien di luar rumah sakit melalui integrasi teknologi wearable, data klinis, dan mode prediktif berbasis machine learning. Dalam pendekatan ini, data seperti detak jantung, saturasi oksigen atau SpO2, pola tidur, dan aktivitas fisik dikumpulkan secara real time melalui perangkat wearable dan dianalisis menggunakan metode AI berbasis time series. Salah satu inovasi menjadi nilai kebaruan novelty adalah penerapan federated learning, yaitu metode pelatihan model AI di berbagai pusat kesehatan tanpa perlu memindahkan data pasien sehingga menjaga privasi sekaligus meningkatkan akurasi prediksi. Selain beberapa studi terkini juga menggabungkan post estimation dalam analisis video untuk menilai fungsi motorik pasien yang sedang menjalani rehabilitas atau pengobatan penyakit kronis. Pada bukti konkret ini, penerapan teknologi ini ditunjukkan dalam beberapa penelitian. Misalnya, dalam jurnal of Cloud Computing menunjukkan bahwa integritas robot dan wearable device dapat meningkatkan efektivitas pemantauan pasien dengan memungkinkan intervensi medis lebih cepat sebelum kondisi pasien memburuk. Studi lain diterbitkan oleh Frontier in Digital Health dan Digital Medicine melaporkan bahwa penggunaan sistem RPM berbasis robot mampu menurunkan angka rawat inap pada pasien gagal jantung dan juga penyakit paru obstruktif kronis atau COPD, sekaligus meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Selain itu, penelitian federated learning untuk pemantauan pasien penyakit ginjal kronis menunjukkan akurasi model hingga 98,21% dalam mendeteksi perubahan kondisi pasien secara dini. Ini memperlihatkan bahwa AI bukan hanya bantu dalam analisis, tapi juga memberikan dampak klinis nyata dan efisien biaya dalam sistem kesehatan modern. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi atau analisis penerapan teknologi di Indonesia. Jadi untuk penerapan teknologi AI, IoT, dan juga robotik di bidang kesehatan memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan
Akan tetapi dalam penerapannya tentu saja akan memerlukan analisis terhadap sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur, dan juga kebijakan serta biaya. Next slide, please. Yang pertama adalah penerapan AI dalam radiologi di Indonesia. Tentunya teknologi AI yang digunakan untuk membantu manajemen radiologi dapat diadaptasi di Indonesia, terutama pada rumah sakit besar dan juga rumah sakit pusat rujukan nasional. Namun dalam penerapannya tentu saja ada tantangan dan juga peluang. Untuk tantangannya yang pertama itu adalah terbatasnya tenaga ahli yang memahami teknologi AI. Yang kedua, infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh rumah sakit, dan yang terakhir adalah adanya kekhawatiran terhadap privasi data pasien dan keamanan informasi. Untuk peluang, yang pertama itu adalah mempercepat pelayanan kesehatan di daerah yang kekurangan tenaga. Yang kedua, mendorong transformasi rumah sakit menjadi lebih modern dan efisien. Dan yang terakhir adalah berkurangnya waktu tunggu pasien. Next slide. Yang kedua adalah penerapan robotika bedah atau single port robotic system. Untuk bedah robotika termasuk prostatektomi menggunakan sistem robotik single port sudah mulai diadaptasi di beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia. Menurut pemanfaatan teknologi ini dapat membantu pasien untuk memantau pasien dalam rumah sakit. Dan tentunya dalam penerapan ini ada tantangan dan juga peluang juga. Tantangan yang pertama itu ada biaya perangkat bedah robotik yang tinggi. Yang kedua itu biaya pelatihan yang intensif untuk tenaga medis untuk dapat menguasai teknologi. Dan yang terakhir, perlunya kebijakan dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Untuk peluang itu adalah memperluas layanan operasi canggih ke daerah terpencil, mempercepat pemulihan pasien, dan juga mengurangi trauma pasien. Next slide. Yang terakhir itu ada penerapan AI dalam remote patient monitoring. Jadi, dalam pemanfaatan teknologi AI yang digunakan untuk memantau pasien jarak jauh sangat membantu bagi sistem kesehatan di Indonesia, terutama untuk daerah-daerah yang tidak memiliki akses fasilitas medis lengkap. Dalam penerapannya terdapat tantangan dan juga peluang. Yang pertama yaitu kurangnya akses dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan aplikasi digital dan juga teknologi wearable. Yang kedua, internet yang belum merata di semua wilayah. Dan yang terakhir itu adalah isu keamanan dan privasi data kesehatan digital. Untuk peluang, yang pertama meringankan beban rumah sakit dengan monitoring dini terhadap penyakit pasien. Yang kedua, memperluas jangkauan layanan kesehatan. Dan yang terakhir itu adalah pasien lebih patuh terhadap terapi dan pengobatan. Di sini dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi seperti AI, IoT, dan juga robotik di bidang kesehatan memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, akurasi diagnosis, dan manajemen rumah sakit di Indonesia. Teknologi AI yang digunakan membantu manajemen radiologi dapat diadaptasi di Indonesia, terutama pada rumah sakit besar atau rumah sakit pusat rujukan nasional. Menurut CSAT 2025, penerapan AI dalam radiologi sudah dikembangkan dan diuji coba di beberapa rumah sakit. Dalam bidang robotik atau bedah, termasuk prostatektomi menggunakan sistem robotik single port sudah mulai diadaptasi di beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia. Pengembangan uji coba ini memungkinkan untuk operasi jarak jauh serta membuka peluang untuk akses layanan bedah yang canggih.
Pemanfaatan teknologi AI dapat digunakan untuk memantau pasien secara jarak jauh dan juga sangat membantu dalam sistem kesehatan di Indonesia, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki akses fasilitas medis yang masih terbatas. Jadi, pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung dapat dipantau dari rumah dengan menggunakan perangkat wearable dan aplikasi kesehatan berbasis AI. Sekian dari saya. Untuk waktu akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Merin dan rekan-rekan sekalian yang sudah menjelaskan bagian-bagiannya. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Salam harmoni. Terima kasih.